Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab kemarin kita sudah membahas tentang konektivitas ruangan dan waktu. Nah, sekarang bab yang ini kita akan mengenal interaksi, komunikasi, sosialisasi, intuisi sosial, dan dinamika sosial. Nah, sebelum kita masuk ke bab baru, Ibu mau mereview kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang ada pengertian ruang, ada pengertian waktu, ada keadaan alam di Indonesia dan sebagainya. Nah, nanti kalian baca di situ, jangan lupa dipelajari ya, Nak. Nanti karena itu akan keluar di ulangan akhir semester nanti. Oke, baik, kita lanjut untuk bab yang baru ini. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari interaksi sosial? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir, manusia bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Tidak ada individu yang mampu hidup sepenuhnya sendiri. Nah, kalian itu butuh orang lain. Kalian tidak bisa berdiri sendiri, walaupun semandiri-mandiri kalian pasti butuh bantuan orang lain. Makanya sejak lahir, kalian bergantung nih sama orang lain. Kayak kalian bayi dulu bergantungnya sama ibu. Mungkin sampai sekarang juga bergantung sama ibu ya. Nah, relevansinya dalam kehidupan nyata itu apa saja? Yang pertama ada membangun hubungan yang sehat dan produktif. Yang kedua, memahami konflik dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, ada partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, terakhir adalah menghadapi perubahan sosial dengan bijak. Itu relevansi interaksi sosial di kehidupan kita nih ya. Ada 4. Nah, selanjutnya interaksi sosial. Kita akan membahas yang pertama adalah tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi hubungan timbal balik kalian dengan kelompok lain nih. Contohnya misalnya antara guru dengan murid. Guru membutuhkan murid untuk mengajar, murid untuk membutuhkan guru untuk belajar. Itu namanya interaksi. Nah, ada 2 syarat utama interaksi. Yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama ada asosiatif. Apa itu asosiatif? Adalah interaksi yang mempererat hubungan sosial. Contoh, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi. Nah, bentuk yang kedua, ada interaksi yang menimbulkan perpecahan. Hanya disebut disosiatif. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama ada persaingan, ada kontravensi, ada konflik. Nah, ciri-ciri utamanya adalah syarat terjadinya interaksi yang valid. Ada yang pertama, pasti ada pelaku. Pelakunya itu tidak boleh satu orang ya, karena interaksi itu berarti antara individu dengan kelompok lain atau individu dengan individu lain. Minimal itu ada 2 orang, tidak boleh hanya 1 orang. Jadi ada pelakunya itu tidak boleh 1 tapi 2 orang. Nah, ada tujuan yang jelas. Tujuan jelasnya apa? Misalnya kayak guru dengan murid, tujuan jelasnya adalah belajar mengajar. Terus ada respon timbal baliknya gitu. Apa timbal baliknya antara seseorang dengan orang lain itu? Selanjutnya kita masuk ke komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui media tertentu.
Komunikasi menjadi dasar dari seluruh interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu ada dua, ada verbal dan non-verbal. Verbal itu lisan dan tulisan. Lisan contohnya kalian ngobrol dengan teman kalian, ngobrol dengan ibu, bapak, atau ngobrol dengan guru-guru kalian atau wali kelas kalian, itu disebut verbal. Nah, kalau tulisan berarti contohnya adalah surat. Misalnya kalian mengirim surat kepada teman kalian yang jauh di kampung atau di mana di luar negeri, itu bisa. Nah, non-verbal itu bisa bentuk gestur, ekspresi, dan simbol. Contohnya, mohon maaf kan tidak semuanya kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang memang difabel ya, mohon maaf difabel, jadi bisa dengan gestur, dengan ekspresi, dengan simbol. Nah, hambatannya biasanya apa aja di komunikasi sosial? Biasanya ada bahasa, kita bahasanya itu berbeda. Makanya kita ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia untuk mempersatukan kita, karena kan di Indonesia itu setiap daerah itu beda bahasanya. Ada yang bahasa Jawa, bahasa Papua, bahkan bahasa NTT itu berbeda dengan bahasa yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk mempersatukannya bagaimana? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terus yang kedua adalah budaya. Kita kan beda ya, berbagai macam budaya. Nah, kita boleh mengenal budaya-budaya lain, misalnya budaya-budaya tempat lain gitu. Terus emosi, kadang-kadang kita komunikasinya juga hambatannya itu melalui emosi. Biasanya kalau orang sedang emosi, komunikasinya itu sangat-sangat tidak lancar. Maksudnya karena terbawa emosi, jadi ada yang terbata-bata mungkin atau bagaimana. Nah, yang kedua adalah teknologi. Sekarang itu memang sudah itunya itu media sosial ya, Nak ya. Nah, jadi kalau di media sosial itu biasanya ada yang namanya sinyal atau bagaimana, itu biasanya terhambatnya itu kalau di teknologi ya. Selanjutnya kita membahas adalah tentang sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal, memahami, dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. Membentuk kepribadian seseorang dari lahir hingga dewasa. Itu disebut sosialisasi. Bu, beda nggak sih sosialisasi sama interaksi? Kalau interaksi, kita itu antara individu dengan individu lain, mengenal. Tapi kalau sosialisasi itu ada memahami dan menyesuaikan diri. Nah, contohnya kita di lingkungan keluarga nih ada beberapa bentuk ya. Di lingkungan keluarga itu biasanya bisa membentuk karakter dasar si anak ya, dari lingkungan keluarga. Nah, sekolah itu mengajarkan kedisiplinan, pengetahuan, dan bersosialisasi formal. Terus teman sebaya membentuk identitas diri dan nilai-nilai kelompok pada masa remaja. Jadi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa itu sangat berpengaruh di sosialisasi kalian ya. Kenapa? Karena keluarga itu agen pertama yang mengajarkan kalian caranya, misalnya berteman atau bagaimana, itu di keluarga. Nah, di sekolah itu biasanya kalian bisa mengenal pengetahuan, kedisiplinan, dan sosialisasi itu di sekolah. Nah, kalau teman sebaya, kalian membentuk karakter kalian nih. Kalau kalian berteman dengan yang baik, orang-orang baik, teman kalian itu bisa membentuk kalian jadi anak-anak baik gitu. Tapi kalau teman-teman kalian sosialisasinya di lingkungan yang buruk, misalnya kayak lingkungan tawuran atau apa, suka nongkrong-nongkrong, itu biasanya membentuk kalian tuh seperti itu. Nah, media sosial atau media massa itu sangat juga berpengaruh. Kenapa? Karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang misalnya bisa hoax atau tidak terbukti kebenarannya. Itu bentuk-bentuk sosialisasi. Nah, intuisi sosial adalah sistem norma dan aturan yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan penting masyarakat. Nah,
bersifat apa? Permanen dan menjadi tatanan sosial. Jadi kalau kalian itu bersosialisasi dan interaksi sosial, kalau tidak ada intuisi sosial itu akan sangat tidak sejalan ya, karena tidak ada norma dan aturan. Makanya kita harus belajar tentang institusi sosial. Nah, apa saja itunya? Ada keluarga itu institusi terkecil. Contohnya reproduksi, sosialisasi, dan perlindungan anggotanya. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan itu untuk mentransfer ilmu, nilai, dan keterampilan antar generasi. Agama itu untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau tidak ada agama, udah kalian itu akan salah jalan dan antar sesama berdasarkan nilai spiritual. Nah, kalau politik untuk mengatur sebuah tatanan kehidupan bernegara. Itu ya beberapa contoh institusi sosial. Nah, yang terakhir kita akan membahas adalah tentang dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu, baik secara lambat maupun cepat. Itu disebut dinamika sosial. Nah, faktornya itu ada internal dan eksternal. Nah, apa saja faktor internal? Yang pertama adalah inovasi. Kalian mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru di dunia, di negara ini ya. Terus ada konflik dalam, ada perubahan penduduk. Nah, kalau eksternal ada globalisasi, jadi pengaruh global untuk sebuah kehidupan bernegara. Nah, yang kedua ada pengaruh budaya asing. Yang ketiga ada bencana alam, karena di Indonesia banyak sekali bencana alam ya. Yang keempat otomatis lagi-lagi sebuah teknologi. Nah, apa dampaknya? Kalau yang positif pasti ya modernisasi. Jadi ada kemajuan teknologi, ada peningkatan taraf hidup, modernisasi dan segala macam. Nah, kalau negatifnya ya kalian jadi ada kesenjangan sosial antara individu satu dengan individu lain. Terus adanya hilangnya nilai tradisional. Kalian tidak mengenal lagi budaya-budaya nasional karena tadi faktornya ada budaya asing yang masuk. Seperti itu. Nah, bagaimana keterkaitan 5 konsep sosial tadi? Yang pertama ada interaksi. Interaksi itu pertemuan individu yang memicu komunikasi. Komunikasi itu pertukaran makna yang membentuk sosialisasi. Sedangkan sosialisasi proses internalisasi yang memperkuat institusi. Nah, sedangkan institusi itu struktur sosial yang mendorong dinamika. Seperti itu. Ini ada contoh studi kasus tentang fenomena sosial di sekitar kita. Contohnya adalah media sosial dan remaja. Yang pertama ada interaksi dan komunikasi. Pola komunikasi bergeser ke platform digital, mengurangi interaksi tatap muka. Sedangkan sosialisasi jadi nilai dan tren disebarkan melalui konten viral, mempengaruhi identitas remaja. Dinamika sosial, munculnya norma baru, cancel culture, aktivisme digital, dan komunitas online. Nah, kesimpulannya adalah sebagai bagian dari masyarakat, kita semua adalah aktor sosial yang aktif, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan sekitar. Nah, maksudnya berinteraksi itu harus membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Berkomunikasi itu menyampaikan pesan dengan jelas, empati, dan tanggung jawab. Bersosialisasi itu serap nilai positif yang ada di lingkungan dan jadikanlah teladan bagi sekitar. Jadi sosialisasi itu harus ada nilai-nilai positifnya. Jadi kalian kalau itu harus melihat nilai-nilai positifnya. Terus yang terakhir ada berinovasi. Jadilah agen perubahan yang membawa dinamika sosial ke arah lebih baik.
Oke, ini sudah menuju kesimpulan, berarti sudah terakhir materi Ibu. Silahkan ditulis di buku tulis, dan kalian nanti minggu depan Ibu lihat, Ibu cek materinya sudah ditulis atau belum. Kemudian nanti ada soal di Google Form, silahkan di Google Form kalian kerjakan. Di buku tulis juga sama minggu depan juga kita dikumpulkannya. Ibu koreksi minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.